Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali satu konsep penting banget nih dari Napoleon Hill. Tepatnya, dari bab 8 filosofi suksesnya, yaitu perhatian terkendali atau controlled attention. Sumber kita ya bab itu sendiri. Ini bukan sekedar fokus biasa loh ya, tapi lebih ke gimana kita bisa mengarahkan semua kekuatan pikiran kita ke satu tujuan, yang jelas. Dan menahannya di situ sesuka kita. Nah, buat Anda yang mungkin sering ngerasa pikirannya loncat ke sana kemari, wah ini bisa jadi kunci nih. Mari kita bedah bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih sebetulnya inti dari perhatian terkendali ini? Kenapa ya Hill sampai bilang ini penguasaan diri tingkat tertinggi? Agak gimana gitu ya dengernya? Kuat banget klaimnya. Kuat banget emang kedengarannya dan ya disengaja kayaknya sama Hill. Intinya gini, ini tuh kemampuan kita secara sadar ya untuk benar-benar mengerahkan semua energi mental kita ke satu tujuan. Spesifik. Dan yang krusial nih, menjaganya tetap fokus di situ, sesuai kemauan kita. Jadi bukan cuma tertarik sebentar, terus udah ganti lagi, bukan gitu. Oke, jadi bukan sekedar minat sesaat ya? Betul, ini disiplin mental yang ya lumayan ketat. Kenapa dibilang tertinggi? Soalnya menurut Hill nih, pikiran yang nggak kita kendalikan itu gampang banget kemasukan hal-hal negatif. Kayak takut, ragu, atau omongan orang dari luar. Masuk akal sih. Nah, kalau kita bisa kendalikan perhatian kita, artinya kita pegang setir buat pintu gerbang pikiran kita sendiri. Gitu kira-kira. Menarik, menarik. Tadi Anda sebut soal energi mental. Gimana nyambungnya ini sama konsep Hill yang lain? Kayak hukum tarik-menarik harmonis itu? Wah, nyambung banget. Justru perhatian terkendali ini kayak tombol on buat hukum tarik-menarik harmonis itu. Tapi yang versi positifnya. Hukum ini kan, kata Hill, intinya pikiran kita itu narik hal-hal atau kondisi yang getarannya sama, dominan sama pikiran kita. Oke, kayak magnet gitu ya? Nah ya, tapi hukum ini netral sifatnya. Kalau pikiran Anda isinya tujuan, keyakinan, ya itu yang ketarik. Tapi kalau isinya malah takut, ragu melulu, ya jangan kaget kalau hal-hal yang ditakutin itu malah kejadian. Waduh, jadi serem juga ya kalau nggak dikontrol. Makanya perhatian terkendali ini penting banget, biar kita yang nentuin apa yang dominan di pikiran, bukan kebetulan atau pengaruh luar. Oke. Jadi kita yang ngarahin magnetnya. Tapi gimana ya prosesnya secara nyata gitu? Kadang kan ini kedengaran agak abstrak ya. Mungkin buat sebagian orang malah kayak magis gitu. Paham kok. Hill jelasinnya gini, ini tuh proses psikologis melibatkan pikiran sadar sama bawah sadar kita, mirip-mirip lah kayak kita berdoa khusyuk banget atau ngulang-ngulang afirmasi dengan yakin gitu. Oh, kayak afirmasi ya? Iya, jadi dengan perhatian terkendali ini, kita sengaja bangun gambaran mental tujuan kita. Yang jelas, yang pakai emosi. Nah, gambaran ini kalau kita pegang terus, diulang-ulang, terus didukung sama tujuan jelas, imajinasi, hasrat membara, keyakinan, sama kekuatan tekad, nah ini nih, dia bakal nancep kuat di alam bawah sadar. Bentar. Tadi ada keyakinan sama kekuatan tekad. Peran spesifik dua ini gimana dalam prosesnya? Kok kayaknya penting banget? Oh, penting banget. Gini, keyakinan atau faith itu, kalau menurut Hill ya, bukan sekedar berharap pasif gitu. Tapi keyakinan yang aktif, yang ada emosinya, bahwa tujuan kita tuh udah lagi proses kejadian nih, gara-gara fokus kita. Ini kayak bensinnya lah, bahan bakar emosinya. Oke, jadi keyakinan itu bahan bakarnya. Betul. Nah, kalau kekuatan tekad atau willpower, ini kayak otot mental kita, yang kita pakai buat terus-terusan fokus ke tujuan tadi. Buat nyingkirin gangguan, keraguan, pikiran negatif kan pasti muncul tuh. Iya sih, pasti ada aja gangguan ya. Nah, tanpa kekuatan tekad ini, ya buyar lagi fokusnya. Gitu. Kalau gambaran tujuannya udah nancep kuat di alam bawah sadar, nah bagian pikiran ini yang kerja di belakang layar. Dia bakal nyari cara, ide, peluang praktis buat wujudin tujuan itu. Nanti disajiin lagi ke pikiran sadar kita. Jadi bukan sulap, tapi ya proses psikologis yang manfaatin potensi penuh pikiran kita. Oke. Jadi lebih jelas ya sekarang. Ini kayak kita secara aktif ngeprogram pikiran kita sendiri dong ya. Konsep autosugesti kan juga sering disebut Nyambungnya di mana nih? Tepat. Itu dia intinya. Perhatian terkendali ini alat utama buat pakai autosugesti secara sadar, secara positif. Autosugesti itu kan proses masukin ide ke alam bawah sadar.
Nah, masalahnya, kalau nggak kita kendalikan, kita tuh tiap hari disugesti terus sama lingkungan, media, atau ketakutan kita sendiri. Dan seringnya sugestinya negatif. Bener juga ya. Nggak sadar seringnya. Nah, Il pakai analogi pikiran itu kebun. Perhatian terkendali, ini tukang kebunnya, yang aktif kita pekerjakan. Tugasnya, milih benih mana, pikiran tujuan mana, yang mau ditanam. Terus disiram pakai keyakinan, pakai hasrat. Sama nyabutin gulmanya. Gulma itu pikiran negatif ya? Iya, pikiran negatif, ragu, takut, itu dicabutin terus. Kalau kita nggak sadar ngendaliin perhatian, ya kebun pikiran kita isinya gulma semua secara otomatis. Pilihan kita mau nanam mawar atau ngebiarin rumput liar tumbuh. Wah, analogi kebun itu ngena banget sih, gampang dipahaminya. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya relevan buat banyak dari kita. Gimana caranya kita ngelatih kemampuan ini secara praktis gitu, di kehidupan sehari-hari yang ya ampun banyak banget gangguannya. Kedengarannya butuh disiplin tinggi banget ya. Emang butuh disiplin, setuju. Tapi kabar baiknya bisa dilatih kok. Kuncinya di dua hal, visualisasi yang hidup sama repetisi yang konsisten. Visualisasi hidup dan repetisi. Oke. Pertama, visualisasi. Bukan cuma bayangin sekilas gitu ya, tapi pakai semua indera kita dalam imajinasinya. Bayangin ada udah nyampe tujuan itu. Kelihatannya gimana? Kedengarannya apa? Rasanya gimana? Baik fisik maupun emosi. Rasain senengnya, puasnya, syukurnya, seolah-olah udah kejadian sekarang. Makin nyata, makin emosional visualisasinya, makin kuat nancepnya ke alam bawah sadar. Jadi harus detail dan pakai perasaan ya. Banget. Kedua, repetisi. Lakuin visualisasi ini rutin. Idealnya sih tiap hari ya. Terus kuatin lagi pakai afirmasi positif yang diucapin dengan yakin. Kayak contoh dari Hill tadi. Sangat mudah dan mendebarkan bagi saya untuk memusatkan semua pikiran saya pada satu hal, tujuan saya. Bisa diubah sesuai tujuan Anda, tentunya. Ulangi terus sampai tujuan itu jadi fokus utama. Jadi kayak obsesi positif gitu. Obsesi positif ya. Iya, tantangannya ya di konsistensinya itu, sama ngatasin gangguan. Tapi ya itu bagian dari latihan kekuatan tekadnya juga. Saya aja sering banget ngerasa pikiran tuh gampang banget dibajak. Entah notifikasi HP lah atau khawatir hal kecil. Jadi ngelatih ini emang perjalanan ya. Tentu, tentu. Ini bukan kayak pencet tombol on-off langsung bisa. Ini otot mental, perlu dilatih tiap hari. Pasti ada hari-hari di mana fokus lebih susah. Tapi kuncinya, ya balik lagi, terus coba lagi, terus latih lagi ngarahin perhatiannya. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, intinya kita harus kendalikan kemana fokus pikiran kita. Atau ya fokus itu bakal ditalik sama hal-hal lain. Entah dari luar atau dari dalam diri kita sendiri. Yang seringnya bukan yang kita mau. Dan kekuatan milih fokus ini ada di tangan kita ya. Tepat sekali. Perlu latihan sadar, disiplin terus-menerus. Jangan pernah anggap remeh kekuatan pikiran yang fokus ini. Ini bukan cuma alat bantu biasa, tapi mungkin aset terbesar Anda buat mencapai apapun dalam hidup. Harus aktif kita arahkan. Kayak nahkoda ngarahin kapalnya deh. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri ya. Coba jujur deh sama diri sendiri. Saat ini, pikiran Anda tuh lebih sering kemana arahnya? Ke tujuan-tujuan yang benar-benar Anda inginkan dan yakini? Atau malah lebih sering ke kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan Anda? Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini tentang perhatian terkendali ala Napoleon Hill. Semoga ada percikan pemikiran baru ya buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.